Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Kok nggak dijawab? Baik, Pak. Oh, kayaknya belum pada makan ini ya. Iya, Pak, belum makan, Pak. Ya udah, kita berdoa dulu biar semangat sedikit ya. Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadi ya nabiyya rabbir zikni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Baik, kita absen dulu ya. Ya, Pak. Lydia, Hadir, Pak. Kiki, Andri, Lia, Rauza, Ida, Rifa, Dewi. Berarti hadir semua hari ini ya? Iya, Pak. Nah, jadi kan kalian belum pada makan. Jadi pasti kekurangan energi. Di saat kita makan itu, untuk siapa energi kita itu? Ya, sesuai dengan materi kita hari ini, yaitu untuk sel. Ya, baik. Baik, selanjutnya. Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mu'minun, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Sesuai dengan pembahasan kita hari ini, yaitu sel. Seperti kalian tadi yang tidak makan, berarti kalian lemah, letih, lesu, karena sel kalian tidak menerima nutrisi yang saat kita makan. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk mengetahui sejarah dari sel, fungsi sel, dan bagian-bagian dari sel. Baik, yang pertama, sejarah dari sel. Sel ini berasal dari bahasa Latin yaitu cella. Cella yang berarti ruangan kecil. Sel ini bisa kita ibaratkan seperti seperti rumah yang memiliki ruangan-ruangan tersendiri. Seperti ada yang tahu maksud dari ruangan kecil ini? Nggak tahu, Pak. Baik, maksud dari ruangan kecil ini adalah dalam suatu rumah memiliki ruangan-ruangan, yang ruangan-ruangan tersebut dibatasi oleh dinding-dinding rumahnya. Jika di dalam sel disebut dengan membran sel, kemudian dari banyak-banyaknya ruangan tersebut membentuklah suatu jaringan. Mengenai sejarah dari sel ini pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, di mana Robert Hooke ini melakukan pengamatan terhadap sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop. Robert Hooke melihat adanya ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Yang kedua, fungsi sel. Fungsi sel untuk tubuh manusia itu merupakan untuk pertumbuhan dan perkembangan dengan cara membelah dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan seterusnya. Bukan hanya itu, sel juga berfungsi untuk produksi energi di dalam tubuh dengan mengubah nutrisi yang telah kita makan menjadi energi, yaitu ATP. Baik, yang selanjutnya, bagian-bagian dari sel. Saya telah membuat suatu media yang akan memudahkan pembelajaran kita. Ada yang mau lihat? Mau, Pak. Ini dia media yang akan kita gunakan hari ini. Apa itu, Pak? Ini adalah contoh lain dari sel. Di sini memiliki sangat banyak bagian dari sel. Yang pertama ada nukleus, ada nukleolus, yaitu inti sel, nukleolus, anak inti sel. Yang kemudian ada retikulum endoplasma dan ribosom, ada sentriol yang hijau ini, dan mitokondria, dan juga ada lisosom. Kemudian ada aparatus Golgi. Kemudian yang membatasi dari sel ini dengan sel lainnya merupakan membran sel yang kuning ini. Stop.
Anak-anak, apa ada yang mau melihatnya lebih detail lagi? Bisa ke depan? Ada, Pak. Ya. Ini apa, Pak, yang warna hijau seperti tulang? Nah ini namanya sentriol. Sentriol ini berfungsi sebagai pusat pengorganisasian mikrotubula yang merupakan peristiwa penting dalam proses seluler utama, yaitu pembelahan sel dan pembentukan flagela. Duplikat pasangan sentriol dalam sel dan dua pasangan imigrasi ke ujung-ujung sel untuk mengatur gelendong mitosis. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan yang lain? Ada, Pak. Yang ini apa, Pak? Yang ini mitokondria. Mitokondria ini adalah salah satu organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fungsi respirasi sel pada makhluk hidup. Selain fungsi seluler lain seperti metabolisme asam, homeostasis kalsium, dan lain-lain. Ada yang lain ditanyakan? Semuanya, Pak. Jelaskan, Pak. Ya, ini yang bulat merah ini yang kecil, ini adalah nukleolus, anak inti dari sel. Nah, yang menyimpan materi genetik. Ini yang di luarnya yang warna biru, nukleolus. Nukleolus ini berfungsi adalah gen menjaga dan mengontrol sel, mengelola ekspresi gen. Kemudian ada aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini berfungsi untuk sekresi terjadi di dalam sel-sel kelenjar kantung kecil berisi enzim serta berbagai bahan-bahan lainnya. Badan Golgi ini berfungsi guna untuk membentuk membran plasma. Kemudian membran sel yang di luarnya ini, yang warna kuning membatasi antara sel satu dengan sel lainnya. Kemudian untuk tempat melaluinya nutrisi yang masuk ke dalam sel. Kemudian yang coklat ini retikulum endoplasma atau RE kasar. Terdapat bintik-bintik yang merupakan ribosom. Yang bintik-bintiknya ini ribosom. Ribosom ini berperan dalam sintesis protein, maka fungsi utama RE kasar adalah sebagai tempat sintesis protein. Sudah jelas? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, tentang materi kita hari ini, apa sudah paham? Sudah, Pak, sedikit. Ya, kalau sedikit berarti saya harus menyimpulkan kembali materi kita hari ini. Dari sejarah sel, fungsi sel, dan bagian-bagian dari sel. Sejarah sel tadi telah saya jelaskan bahwa berasal dari bahasa Latin yaitu cella, yang berarti ruangan, kemudian ditemukan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Dan fungsi sel yaitu untuk pertumbuhan dan perkembangan, dan juga untuk pengolahan energi untuk tubuh manusia. Kemudian bagian dari sel, yang seperti dilihat dari media di sini telah saya jelaskan tadi bahwa ada nukleus yang mengendalikan seluruh kegiatan di dalam sel. Kemudian nukleolus menyimpan materi genetik. Kemudian sentriol yang mengorganisasi mikrotubula yang menghasilkan flagel. Kemudian ada mitokondria, tempat respirasi sel. Kemudian lisosom yang mengontrol pencernaan intraseluler. Kemudian ribosom, proses pembentukan protein. Aparatus Golgi untuk sekresi. Dan yang selanjutnya, yang terakhir, retikulum endoplasma kasar, yaitu tempat sintesis protein. Bagaimana, sudah jelas anak-anak? Jelas, Pak. Selanjutnya saya akan memberikan soal kepada kalian. Tolong langsung dikerjakan. Jika waktunya tidak cukup, bisa dikerjakan di rumah. Ngerti? Ngerti, Pak. Ya. So, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Jika tidak ada yang ingin bertanya, saya anggap sudah paham dengan materi sel kita hari ini. Ya, Pak. Baik, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.